Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Jelipa dengan NIM 1901040040, Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam kelas 6B. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang pengembangan dan peningkatan pelaksanaan dakwah. Ada dua teori dalam pengembangan dan peningkatan pelaksanaan dakwah. Yang pertama, pengertian pengembangan dakwah. Yang kedua, prinsip-prinsip pengembangan dakwah. Langsung saja, yang pertama, pengertian pengembangan dakwah. Sebelumnya, kita harus mengetahui bahwa apa itu pengembangan dakwah dan pengertian pengembangan dakwah secara umum. Pengembangan merupakan salah satu perilaku manajerial yang meliputi pelatihan yang digunakan sebagai sarana untuk meningkatkan keterampilan seseorang dan memudahkan penyelesaian terhadap pekerjaan dan kemajuan karirnya. Dakwah merupakan ajakan, seruan, panggilan yang dilakukan tanpa paksaan untuk membawa manusia ke arah yang lebih baik sesuai dengan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengembangan dakwah secara umum merupakan proses yang didasari atas usaha untuk mengembangkan sebuah kesadaran, kemauan, keahlian, serta keterampilan pada elemen dakwah agar dakwah berjalan secara efektif dan efisien. Dalam dunia manajemen, proses pengembangan merupakan sebuah usaha jangka panjang yang didukung oleh manajemen puncak untuk memperbaiki proses pemecahan masalah dan pembaruan organisasi. Secara individual, pengembangan yang berorientasi kepada perilaku para dai memiliki beberapa keuntungan potensial dalam proses pergerakan dakwah, khususnya bagi para pemimpin dakwah. Di antara keuntungannya adalah yang pertama, terciptanya hubungan kerjasama yang bersifat mutualisme antara seorang manajer atau pemimpin dakwah serta pada anggota lainnya. Yang kedua, dapat mengidentifikasi dan menyiapkan orang untuk mengisi posisi-posisi tertentu dengan rasa tanggung jawab yang lebih besar dalam organisasi. Yang ketiga, dapat memberikan suatu rasa kepuasan karena membantu anggotanya untuk tumbuh dan berkembang. Yang kedua, prinsip-prinsip pengembangan dakwah dalam sebuah proses pengembangan terhadap beberapa prinsip yang akan membawa ke arah pengembangan dakwah. Prinsip-prinsip tersebut antara lain adalah: yang pertama, mengidentifikasi kebutuhan akan pelatihan. Proses pengembangan keterampilan dai bertujuan untuk menentukan apa yang mereka ketahui dalam menyiapkan untuk terjun langsung ke objek dakwah. Yang kedua, membantu rasa percaya diri dai. Melatih dalam hal ini, manajer dakwah harus memberikan peluang yang cukup bagi para dai untuk memperoleh kemajuan dan keberhasilan dalam menguasai materi keterampilan. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah kesabaran. Yang ketiga, membuat penjelasan yang berarti dalam proses peningkatan pemahaman serta daya ingat selama pelatihan harus dibangun atas dasar pengetahuan. Pada saat menjelaskan sebuah prosedur, maka harus diupayakan untuk menggunakan bahasa yang jelas, lugas, dan menghindari instruksi yang kontradiktif. Yang keempat, membuat uraian pelatihan untuk memudahkan dalam pembelajaran. Jika diadakan pelatihan formal ataupun non-formal, maka sebelum mengajarkan suatu pengetahuan harus dijelaskan terlebih dahulu mengenai prosedur keterampilan yang akan diajarkan. Yang kelima, memeriksa apakah program yang telah berjalan sesuai dengan perencanaan dan target. Setelah semua materi diberikan, maka sehendaknya memberikan kesempatan untuk mempraktekkan atau mendemonstrasikan materi-materi yang telah disiapkan. Yang keenam, mendorong aplikasi dari keterampilan dalam kerja dakwah. Setelah dilakukan proses pelatihan kepada para dai, maka langkah penting selanjutnya pada manajer dakwah adalah mengaplikasikan beberapa prinsip peserta prosedur dalam pemecahan masalah-masalah aktual yang berhubungan dengan kerja dakwah.
Ada beberapa cara yang dapat dilakukan oleh pemimpin dakwah untuk mengembangkan kemampuan para dai dalam aktivitas dakwah. Di antaranya adalah yang pertama, pemimpin dakwah harus memiliki perencanaan dakwah yang cukup untuk melakukan perencanaan dan pelatihan. Yang kedua, menghadiri program pelatihan dakwah sendiri. Yang ketiga, menyediakan resources, bantuan logistik, serta prasarana lainnya. Yang keempat, membuat kebijakan-kebijakan untuk mengenali, menghargai individu-individu yang ingin berkembang. Cara terpenting yang harus dilakukan adalah seorang pemimpin dakwah harus menjadi figura yang selalu kreatif, inovatif, dan berusaha untuk menambah ilmu pengetahuan dan keterampilan yang kemudian dibuktikan secara aktual dalam memimpin organisasi dakwah. Peningkatan dan penyempurnaan terhadap proses dakwah dapat dilakukan setelah diadakan penelitian dan penilaian terhadap jalannya proses dakwah secara menyeluruh setelah suatu proses usaha selesai. Mungkin itu saja materi yang sempat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.